Episode dimulai saat itu di kediaman Sidar Sukar yang hendak makan siang bersama. Gauli yang kebingungan pasalnya makanan yang baru saja ia masak sudah habis. Anandi menghampiri Gauli pasalnya sangat lama sekali. Namun Gauli malah menangis dan memberitahu Anandi bahwasanya makanannya kosong semua. Sontak Anandi kebingungan mengapa bisa makanannya habis padahal mereka baru saja mau makan bersama. Gauli memberitahu Anandi bahwa makanannya ada di kotak sampah. Sontak Anandi langsung mengerti siapa orang yang sudah berani melakukan itu semua. Anandi pun mencoba menenangkan Gauli. Lalu Suganda yang menggerutu pasalnya ia sudah merasa lapar sekali, namun makanannya belum juga dihidangkan. Ira pun memanggil Anandi dan Gauli mengapa mereka lama sekali. Tentu itu membuat Suganda sudah tidak sabar ingin melihat semua orang memarahi Anandi dan Gauli. Namun harapan Suganda sirna. Anandi dan Gauli datang membawa makanan. Sidar Sukar dan lainnya tersenyum senang pasalnya mereka membawa roti bakar. Menurut Sidar Sukar tidak masalah sekali-kali kita makan roti. Lagi pula ia bosan jika setiap hari harus makan nasi. Kemudian Anandi mengatakan bahwa makan siang ini ada 3 menu. Mereka pun mengambil burger dan pizza. Tentu Suganda kebingungan mengapa bisa secepat itu Anandi dan Gauli memasak roti. Di sisi lain Kalyani yang sedang berdoa. Jagdis mengatakan bahwasanya pamannya tidak berhasil diselamatkan ketika mereka melakukan operasi. Sontak Kalyani histeris, ia langsung berlari menghampiri Pasan. Kalyani mencoba membangunkan Pasan. Ia masih tidak percaya dan mengira bahwa Pasan sedang ngerjain dirinya. Lalu Gehna yang sedang memasak nasi goreng pesanan Pasan untuk buka puasa. Gehna mencicipi masakannya dan ternyata sangat enak. Ia yakin bahwa nanti Pasan akan memuji masakannya. Ya setidaknya meskipun hanya dengan senyuman. Ia pun melihat jam yang menunjukkan waktu sudah siang. Namun Kalyani dan lainnya belum juga pulang. Gehna pun mencoba menghubungi Pasan, namun sayang sekali nomornya sedang berada di luar jangkauan. Gehna pun berinisiatif untuk menata makanannya di meja. Jadi jika mereka pulang semuanya sudah siap. Namun tiba-tiba Gehna terkejut melihat para suster yang membawa mayat. Akan tetapi Gehna tidak tahu siapa orang itu. Lalu Gangga dan Jagdis membopong Kalyani yang sangat lemah sekali. Kalyani duduk di hadapan mayat tersebut. Dan tiba-tiba kain kafan terbuka karena tertiup angin. Sontak Gehna terkejut pasalnya Pasanlah yang Kalyani tangisi. Gehna langsung bertanya kepada Jagdis apa yang terjadi kepada Pasan. Jagdis mengatakan bahwasanya Pasan pergi meninggalkan kita semua untuk selamanya. Nah oke guys, sebelum Mimin lanjut, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Karena tidak percaya, Gehna pun bertanya kepada Kalyani. Ia berharap Pasan hanya membohongi dirinya saja. Namun Kalyani hanya menangis dan tidak bisa menjawab pertanyaan Gehna. Kemudian Gehna kembali bertanya kepada Gangga. Gehna yakin Pasan hanya berpura-pura, namun Gangga malah menangis. Gehna mencoba membangunkan Pasan lagi bahwa ia sudah memasak makanan yang Pasan inginkan. Lalu Gehna pun berlari mengambil makanan dan hendak menyuapi Pasan. Namun sepertinya apapun yang ia lakukan semuanya percuma. Gehna harus menerima kenyataan pahit ini bahwa Pasan benar-benar pergi meninggalkan dirinya. Nandu yang baru saja datang, ia sangat senang karena berkat ayahnya ia memenangkan permainan. Namun tiba-tiba Nandu terkejut melihat semua orang sedang menangisi ayahnya. Nandu langsung berlari menghampiri dan menanyakan kepada Jagdis apa yang terjadi kepada ayahnya. Jagdis pun langsung memeluk erat Nandu. Lalu Jagdis menelpon Anandi. Anandi bertanya ada apa. Jagdis pun mengatakan bahwasanya Pasan sudah tidak bicara dan melihat lagi. Anandi pun tersenyum dan mengira itu alasan mereka saja biar Anandi pergi ke rumah Kalyani. Namun Jagdis mengatakan bahwa memang benar Pasan pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Sontak piring yang Anandi pegang terjatuh. Semua orang langsung terkejut melihat Anandi yang tiba-tiba menangis. Sip langsung mengambil ponsel dari tangan Anandi dan menanyakan kepada Jagdis apa yang terjadi. Jagdis menceritakan semuanya bahwa Pasan meninggal karena menyelamatkan Kalyani yang akan tertabrak truk dan malah Pasanlah yang tertabrak. Jagdis pun terkejut, ia langsung mengatakan bahwa akan segera ke sana. Sidar Sukar menanyakan apa yang terjadi.
Sip langsung memberitahu mereka bahwa Pasan meninggal dunia. Sontak Gauli yang mendengarnya pun langsung menangis dan mengatakan bahwa ia harus berada di sana. Namun Sip tidak memperbolehkan, pasalnya menurut adat, pengantin baru dilarang menghadiri atau melayat orang meninggal. Di sisi lain, Kalyani dan lainnya yang masih saja menangisi Pasan, Jagdis mengatakan bahwa Anandi akan segera kemari. Lalu semua orang yang melayat mengatakan bahwa Kalyani dan keluarga tidak boleh berlarut seperti ini. Pasalnya kasihan jasad Pasan jika tidak segera dikuburkan. Kalyani menanyakan bagaimana dengan Byron, apakah ia tidak akan datang untuk mengucapkan selamat tinggal yang terakhir kalinya. Jagdis mengatakan bahwa seminggu ini tidak ada pesawat yang terbang, jadi Byron tidak bisa pulang. Kalyani pun akhirnya mau segera menguburkan jasad Pasan, pasalnya sangat lama jika menunggu Byron, maka jasad akan menjadi busuk. Lalu tak lama kemudian Anandi dan lainnya datang. Anandi langsung berlari seraya berteriak. Ia menangis sejadi-jadinya. Lalu Kalyani pun menghampiri Anandi. Ia langsung memeluk Anandi, begitupun dengan Sip. Ia memeluk Nandu dan memberikan salah satu alat untuk proses reklamasi. Mereka pun menggotong jasad Pasan menuju tempat pembaringan terakhir. Gehna histeris, ia belum ikhlas atas apa yang terjadi kepada Pasan. Namun Gangga dan Anandi mencoba menenangkan Gehna. Singkat cerita, Nandu mengelilingi jasad ayahnya seraya membawa gentong berisi air. Lalu pendeta menyuruh Nandu untuk memegang obor untuk membakar jasad Pasan. Namun Nandu malah menangis. Ia tidak mau melakukan itu. Pendeta meminta agar Jagdis memberi pengertian kepada Nandu. Jagdis pun memberi pengertian kepada Nandu bahwa anak laki-laki harus kuat dan tegas. Ini sudah menjadi kewajiban Nandu sebagai anak laki-laki. Akhirnya Nandu pun mau melakukan itu semua, guys. Sekian sinopsis kali ini, sampai ketemu di sinopsis selanjutnya ya.